Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang dan Rumah Sakit Secipik. Saat ini saya sedang berada di Zurich, Switzerland, dan seperti biasa kalau saya lagi tidak bisa tidur karena saya jet lag ya, itu saya membuat video seperti ini dan ada hal yang mau saya sampaikan terkait dengan gangguan tidur akibat jet lag dan juga yang terkait dengan hubungannya masalah pasien gangguan cemas. Nah, jadi memang saya sendiri dari dulu ya, sejak tahun waktu awal saya mulai ke luar negeri, itu saya sering kali ya, di tahun 2009 tuh saya sudah mulai sering kalau ke negara yang berbeda waktunya cukup panjang seperti di sini ya, berbedanya 5 jam lebih lambat daripada di Tangerang, itu biasanya saya mengalami gangguan tidur. Jadi biasanya saya mulai bisa tidur itu mungkin jam 9, jam 10, tapi lama-lama kadang-kadang tetap jam 11-an, tapi bangunnya itu jam 2, jam 3 sudah bangun. Ya, seperti tadi saya bangun jam 2. Ya, padahal baru tidur, tadi saya lihat jam 22.55. Jadi tidurnya cukup malam ya, udah jam 11 malam, tapi kebangunnya tetap jam 2. Maka daripada itu, biasanya saya selalu upayakan untuk bisa tidur lebih awal, mungkin jam 9 ya, atau jam 10 paling telat. Tapi bangunnya tuh sebaiknya memang jauh lebih baik, mungkin jam 3-an ya, atau jam 4 biasanya. Ini terlalu awal, dan ini sudah berulang kali. Dan ternyata bukan saya saja, sebenarnya banyak juga teman-teman juga yang mengalami hal seperti itu, tapi tidak dengan istri saya ya. Kalau istri saya cukup baik ya, tidurnya juga lumayan, dia bisa bahkan lebih 9-10 jam karena mungkin capek, jadi dia bisa tidur lebih lama. Kalau saya biarpun capek ya tetap aja nggak bisa tidur lama. Nah, memang irama sirkadian kita itu seringkali dipengaruhi. Saya termasuk orang yang irama sirkadiannya itu sangat lambat untuk diperbaiki. Jadi saya sangat disiplin kalau di Tangerang, di rumah itu tidur di jam-jam yang baik ya, misalnya di jam 10 sampai jam 11 malam gitu ya. Jadi tidak lebih dari jam 12 malam, dan pola itu saya pertahankan terus-terusan. Kenapa saya bilang itu saya akan bertahan terus-terusan? Karena kalau tidak, nantinya tuh akan terganggu pola tersebut. Saya ingat banget waktu saya mengantar anak-anak sekolah tuh di SD itu, saya mengantar mereka sekolah, dan saya antar itu biasanya tuh jam antar itu kan pagi ya, jadi saya harus bangun pagi-pagi, dan ternyata itu kurang oke gitu ya. Ternyata kenapa? Saya jadinya terlalu sulit untuk bangun pagi ya, karena kebiasaan tidur jam setengah 1, jam 1 malam, bangunnya jam 7 waktu anak-anak masih TK itu. Jadi akhirnya kesulitan gitu ya untuk mendapatkan tidur yang pas gitu. Nah, ini juga yang mungkin saya ingin bincang-bincang sama teman-teman, bahwa ketika kita membantu diri kita untuk bisa tidur, maka sulit tidur itu salah satu yang paling sering dikeluhkan oleh pasien di rumah sakit di tempat saya bekerja, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan cemas dan psikosomatik. Dan kebanyakan dari mereka itu mengeluhnya kebanyakan kesulitan untuk mempertahankan tidur. Jadi mempertahankan tidur itu sulit ya, terbangun awal seperti saya ini, dan akhirnya tidak bisa tidur lagi ya. Padahal di pekerjaan tentunya harus segera masuk ke pekerjaan dan tidak bisa ditunda gitu ya. Hal ini yang membuat banyak kasus kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan tidur dan kesulitan untuk adaptasi kembali. Nah, makanya daripada itu saya sarankan nih sama teman-teman yang muda, terutama yang masih umurnya tuh 30-an, 40-an ke bawah, lebih baik jangan suka mengubah-ubah pola tidur. Jadi usahakan tidur yang benar setiap hari dan jangan diubah-ubah. Karena kalau diubah-ubah tidurnya, misalnya pagi ini jam 8, besok jam 2 malam gitu ya, jam 2 pagi. Terus selanjutnya lagi ubah lagi gitu, itu nanti irama tidur kita akan terganggu. Nah, pada saat masih muda, umur mungkin baru 20-an, itu nggak ada masalah tuh teman-teman, belum terlalu kelihatan ada perbedaan.
Tapi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke umur 40-an ke atas, nah mulai deh kesulitan. Maka daripada itu, kalau kita temui pasien di praktek kita sehari-hari, susah sekali kita lihat banyak pasien itu kesulitan untuk mempertahankan tidur, dan akhirnya kesulitan untuk mengubah tidurnya walaupun usianya sudah semakin bertambah usia. Pengobatannya sudah lama, pakai obat tidur nggak bisa lepas. Walaupun kalau saya mungkin berharap pasien itu tetap dengan satu obat saja yang bisa membantu dia tidur, paling banyak 2 obat, supaya kita bisa mempertahankan dosis terkecil yang memungkinkan dia bisa tidur. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi dosisnya gitu ya. Itu yang sering kali kita temukan pada beberapa pasien. Sehingga bagaimana kita mungkin kedepannya untuk membantu diri kita, pola tidur yang baik, sehat, ya maksudnya pola makan, pola istirahat, dan juga olahraga yang baik. Dan satu lagi, jangan lupa membantu diri sendiri untuk memperoleh pola atau pattern tidur yang baik. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Dan ingat, kalau teman-teman membutuhkan obat untuk tidur, maka konsultasilah ke dokter jiwa ya. Jangan lama-lama di dokter umum, mungkin 1-2 minggu. Kalau nggak berubah atau tidak ada masalah yang bisa diselesaikan, maka segeralah datang ke dokter jiwa terdekat. Karena dengan datang ke dokter jiwa, maka obatnya akan dipilihkan yang mana yang paling aman dan bisa digunakan lama. Kenapa demikian, dok? Karena biasanya saya selalu bilang, kalau orang gangguan tidur, biasanya nggak cepat berobatnya. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih untuk membantu pola tidurnya. Kalau masih muda, mungkin tidak terlalu lama. Tapi kalau udah sembari tua, makin tua makin susah. Itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan untuk membahas hal-hal lainnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.